Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah di video sebelumnya kan sudah pernah admin buatkan video tentang 5 karakter hantu yang bergentayangan pada kartun SpongeBob yang kebanyakan adalah hantu berjenis arwah. Nah, lain halnya lagi untuk lanjutan pembahasan mengenai karakter hantu yang akan kita bahas pada video ini yang sekaligus untuk part 2-nya yang merupakan pembahasan mengenai karakter hantu berjenis vampir, mayat hidup, dan urban legend. Ya, ketiga jenis ini juga merupakan hantu yang bergentayangan pada kartun SpongeBob juga ya guys, dan sudah pasti tentunya mereka bukanlah sesosok hantu arwah, akan tetapi juga meneror serta bergentayangan di kota Bikini Bottom layaknya hantu arwah. Penasaran dengan siapa saja para karakter hantu tersebut dan bagaimana awal mula penyebab kenapa mereka bisa menjadi hantu? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah 5 karakter hantu yang bergentayangan pada kartun SpongeBob part 2. 5. The Head-Slinging Slasher. The Head-Slinging Slasher merupakan sesosok hantu urban legend berupa siluet bayangan hitam dengan kait pancing di tangannya yang pertama kali muncul dalam episode berjudul Graveyard Shift. Dalam kemunculannya pada episode tersebut, menceritakan bahwa awal mula kemunculan dari hantu The Head-Slinging Slasher ini berasal dari kisah mantan koki Krusty Krab yang diceritakan oleh Squidward, di mana dirinya dulu mengalami nasib yang tragis karena telah memotong tangannya sendiri dan menggantinya dengan spatula. Lalu kemudian ia mati karena tertabrak bus. Dilihat dari perawakan yang misterius ini, penampilan hantu ini sangat mirip sekali dengan sosok Jack the Ripper, yaitu seorang pembunuh berantai yang ditakuti di Inggris pada akhir abad ke-18 dan sampai masih menjadi urban legend sampai sekarang karena kasusnya yang tidak pernah terungkap. Lalu ada juga teori yang mengatakan bahwa sosok hantu The Head-Slinging Slasher ini mirip dengan cerita urban legend lainnya yang bernama The Hook, di mana menceritakan kisah teror menakutkan sosok pria pembunuh berantai misterius juga dengan menggunakan kait pancing di tangannya, seperti layaknya di Head-Slinging Slasher ini. Well, sebenarnya kisah mengenai The Head-Slinging Slasher ini merupakan sebuah cerita hasil karangannya Squidward yang ditunjukkan kepada SpongeBob agar ia merasa takut ketika bekerja pada shift malam ini ya guys. Sebab di ending episode ini terlihat jelas kalau sosok karakter misterius yang ditakuti oleh SpongeBob dan Squidward itu merupakan seekor karakter ikan yang ingin melamar bekerja di Krusty Krab sebagai koki yang bernama Richard. 4. Army of the Living Dead. Army of the Living Dead merupakan sekumpulan hantu mayat hidup berpenampilan berupa kerangka ikan tengkorak yang pertama kali muncul dalam episode berjudul One Crab Trash. Dalam kemunculannya pada episode tersebut, menceritakan bahwa awal mula kemunculan dari pasukan hantu mayat hidup ini terjadi di kompleks pemakaman Floating Cemetery akibat ulat Tuan Crab yang telah mencuri topi si orang nomor 1 milik Smithy Weber Jagerman Jensen yang langsung diambil dari liang lahat makamnya. Dikarenakan Smithy yang tidak terima topi kebanggaannya diambil begitu saja oleh Tuan Crab yang seenaknya telah mencuri benda tersebut, akhirnya Smithy pun mengerahkan seluruh pasukan Army of the Living Dead yang keluar dari makam mereka masing-masing untuk menangkap Tuan Crab. Namun sayangnya, berkat tindakan liciknya, lagi-lagi Tuan Crab bisa membantai habis pasukan Army of the Living Dead menggunakan pedang berupa tengkorak kepala ikan todak hingga ia pun juga berhasil keluar dari kompleks pemakaman Floating Cemetery dan membawa pulang topinya untuk dijual. Lalu kemunculan berikutnya dari Army of the Living Dead ini terjadi juga dalam episode No Picture Please, dimana ketika saat itu Roop yang sedang melakukan tour di kota Bikini Bottom bersama dengan Patrick sebagai tour guide-nya, ia sempat berkunjung ke kompleks pemakaman Floating Cemetery untuk melihat makam seorang ikan bernama All Rip A. Sempat menemui langsung dengan All Rip A yang merupakan anggota dari pasukan Army of the Living Dead ini untuk berjabat tangan, namun ketika Roop bersalaman dengannya, ia tidak sengaja telah mencopot tangan All Rip A. Hingga All Rip A yang marah karena diperlakukan seperti itu oleh Roop pun tidak terima dan ia nekat mengejar Roop bersama dengan Patrick hingga keluar kompleks pemakaman Floating Cemetery ini sampai menuju ke kota Bikini Bottom. 3. Sleepy Laszlo.
Slappy Laszlo merupakan sesosok hantu ikan vampir kepala buntung berpenampilan layaknya seorang asisten pelayan yang pertama kali muncul dalam episode berjudul SpongeBob Big Birthday Blowout. Dalam kemunculannya pada episode tersebut, menceritakan bahwa awal mula kemunculan dari hantu vampir ikan pelayan ini terjadi di saat pesta ulang tahunnya SpongeBob yang digelar di dalam rumah nanasnya. Lalu Slappy menghadiri pesta ulang tahunnya tersebut karena SpongeBob yang mengundang para warga Bikini Bottom untuk merayakan ulang tahunnya. Namun ketika kemunculannya pada episode ini, Slappy masih belum memperlihatkan identitas dirinya sebenarnya yang merupakan sosok hantu ikan vampir. Sebab dikarenakan pada episode tersebut perilakunya itu tidak mencurigakan serta berperilaku normal seperti layaknya warga Bikini Bottom lainnya. Dan barulah identitasnya tersebut terungkap melalui episode Squidveratu, di mana dirinya yang sebenarnya merupakan sosok hantu ikan vampir berkepala buntung yang juga bekerja sebagai asisten pelayan pribadinya Nosferatu di dalam kastilnya. Karena di sini diperlihatkan bahwa aktivitas keseharian Slappy ketika melayani Nosferatu di dalam kastilnya ini berupa rutinitas ketika ia bangun tidur di pagi harinya dan juga merawat Nosferatu ketika dirinya sakit untuk mengantarkannya langsung berobat ke dokter. Selain itu juga, karakter Slappy Laszlo ini seringkali muncul dalam serial The Patrick Star Show yang berperan sebagai penonton setia dari acara reality show-nya Patrick. Namun di sini, desain warna kulit dari karakternya sedikit berbeda yang berwarna kehijauan dan tidak pucat seperti biasanya. Meskipun digambarkan sebagai sosok vampir kepala buntung dalam universe pada kartun SpongeBob, nyatanya karakter Slappy Laszlo ini sebenarnya merupakan parodi dari asisten Nosferatu juga yang muncul dalam sebuah film horor klasik berjudul Dracula yang rilis pada tahun 1931 dengan nama Renfield. Namun berdasarkan ensiklopedia wiki SpongeBob menjelaskan juga bahwa sebenarnya desain dan penamaan karakter Slappy Laszlo ini terinspirasi dari seorang aktor film klasik juga yang bernama Peter Lorre atau yang bernama asli Laszlo Lowenstein. 2. Nosferatu. Kalau sebelumnya merupakan penjelasan dari karakter Slappy Laszlo yang merupakan hantu ikan vampir kepala buntung yang menjadi asisten pelayan Nosferatu, nah pada bagian selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai tuan dari Slappy Laszlo, yaitu adalah Nosferatu. Ya, Nosferatu merupakan sosok hantu vampir berwujud manusia yang pertama kali muncul dalam episode berjudul Graveyard Shift. Dalam kemunculannya pada episode tersebut, menceritakan bahwa awal mula kemunculan dari hantu vampir Nosferatu ini terjadi ketika Krusty Krab sedang mengadakan jadwal shift malam. Namun akan tetapi Nosferatu yang jahil malah ingin menakuti SpongeBob dan Squidward dengan memati nyalakan saklar lampu Krusty Krab. Tidak diketahui tujuan sebenarnya Nosferatu menakut-nakuti SpongeBob dan Squidward ini. Namun akan tetapi yang jelas setelah episode tersebut tiba-tiba sosok hantu vampir Nosferatu ini hilang kemunculannya dari kartun SpongeBob dan baru muncul kembali ketika di episode The Night Patty dari dalam lemari pendingin Krusty Krab yang secara nggak langsung menjawab bahwa penyebab hilangnya Nosferatu selama ini karena ia sudah lama tertidur di dalam lemari pendingin Krusty Krab sejak episode Graveyard Shift berlangsung. Lalu ada juga teori yang mengatakan hilangnya Nosferatu selama ini dikaitkan dengan proses kendala visual efek untuk memunculkan karakter hantu ini dalam kartun SpongeBob yang harus diperankan langsung oleh seorang aktor. Karena seperti yang telah kita ketahui pada episode Graveyard Shift sebelumnya, kemunculan Nosferatu ini masih mengambil potongan klip dari film aslinya, yaitu film Nosferatu yang rilis pada tahun 1922. Jadi wajar saja apabila karakter vampir Nosferatu sekarang selalu muncul dikarenakan sudah diperankan oleh seorang aktor yang memainkan aktingnya dan bukan dari potongan klip lagi. Dan terakhir, sebenarnya untuk karakter Nosferatu ini meskipun ia berwujud vampir bertubuh manusia, akan tetapi ternyata wujud aslinya adalah seekor hewan kelelawar yang terungkap ketika dirinya sedang sakit. Lalu secara keseluruhan, penggambaran dari karakter vampir Nosferatu terinspirasi dari novel horor klasik berjudul Dracula karya Bram Stoker. 1. Squidward Ghost. Tidak seperti hantu biasanya yang terlihat seram dan menakutkan. Nah, untuk hantu ini dimasukkan ke dalam kategori hantu arwah, tapi ia sama sekali nggak memenuhi kriterianya. Namun untuk dimasukkan ke dalam hantu urban legend atau mayat hidup malah sama sekali tidak cocok. Akan tetapi ia masih tergolong dalam jenis hantu. Ya, Squidward Ghost merupakan sosok Squidward yang berpenampilan seperti layaknya hantu dengan pakaian serba berwarna putih dan riasan bedak putih juga yang pertama kali muncul dalam episode berjudul Squidward the Unfriendly Ghost.
dalam kemunculannya pada episode tersebut, menceritakan bahwa awal mula kemunculan dari hantu Squidward ini terjadi ketika SpongeBob dan Patrick yang tidak sengaja telah merusak patung lilin Squidward yang mereka kira itu adalah Squidward yang asli. Namun nyatanya, Squidward yang asli sedang berada di dalam kamar mandinya. Lalu ketika ia telah selesai mandi dan merias penampilannya, SpongeBob dan Patrick pun dikejutkan dengan hantu Squidward ini karena kemunculannya diiringi dengan aura mencekam dan wujud dari Squidward kala itu juga berwarna putih semua. Alhasil, SpongeBob dan Patrick pun malah mengira bahwa sosok Squidward ini adalah hantu yang telah mereka tak sengaja bunuh. Bukannya menjadi hantu untuk menakuti SpongeBob dan Patrick, pada momen ini Squidward malah memanfaatkannya dengan memperbudak SpongeBob dan Patrick untuk melayani segala keinginannya. Dan lucunya, sosok Squidward sebagai hantu palsu ini juga telah dikonfirmasi oleh YouTube official SpongeBob SquarePants bahwa ia juga tergolong berjenis hantu. Sebenarnya tidak pada episode ini saja ya guys, Squidward telah dianggap mati oleh SpongeBob dan Patrick, sebab di episode Hokus Pokus lagi-lagi Squidward telah dianggap mati oleh SpongeBob dan Patrick, lalu disangka telah dikutuk menjadi es krim yang telah mencair akibat mantra sihir yang diucapkan oleh SpongeBob. Serta mereka juga membawa makanan es krim ini ke tempat penyihir bernama Mr. Magic untuk dibangkitkan kembali menjadi Squidward. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 karakter hantu yang bergentayangan pada kartun SpongeBob Part 2. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak lagi ya guys beberapa jenis dari para karakter hantu lainnya yang ada pada kartun SpongeBob ini. Mungkin nanti deh untuk pembahasan karakter hantu selanjutnya kita bahas topik mengenai hantu arwah lagi untuk konten part 3-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.